Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga YouTube channel ini terus berkembang, terus bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terus bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus ada di jalur Allah. Ya, teman-teman, mohon maaf, kita tuh semakin jarang banget upload video ya nih Mbak Lona ya. Soalnya sih Mbak Lonanya juga lagi berjuang teman-teman. Aku tuh harus membelah diri, harus membagi diri teman-teman. Antara akunya juga berjuang, lagi ada hajat juga, seperti teman-teman tahu aku juga lagi promil ya, aku juga berjuang teman-teman. Nah, tapi di satu sisi aku juga harus terus memotivasi teman-teman semua, dan video yang aku buat juga nggak hanya untuk memotivasi teman-teman, tapi juga video itu aku tonton lagi teman-teman. Video aku yang lama-lama itu aku tonton lagi supaya semangat aku untuk ibadah nggak kendur gitu ya. Oke, kali ini Lona mau bacain DM Lona. Jadi dia ini sahabat Lona waktu di kantor lama. Kantornya bukan kantor yang bank ternama itu, bukan ya. Ini kantor Jakarta. Lona kaget banget. Bisa dibilang sama dia tuh deket sih. Cuman ya gimana ya, orangnya tertutup. Orangnya baik, pekerja keras. Bener-bener workaholic ya. Tapi dia tuh bener-bener orang yang netral gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau Lona punya masalah sama orang A, B, C, ya dia temenan sama Lona, tapi dia juga tidak bermasalah sama si A, B, C ini. Jadi dia benar-benar netral banget orangnya, tapi orangnya baik banget. Sering makan siang sama Lona, pokoknya sering jalan-jalan ke mall sama Lona waktu pas di kantor yang lama. Dan dibilang deket banget juga enggak, tapi dibilang enggak deket juga deket, gimana ya? Tengah-tengah lah. Tiba-tiba kemarin DM, Lona senang banget baca DM-nya. Kita baca aja DM-nya ya. Awalnya rutinin tahajud sejak setahunan yang lalu sebenarnya, karena aku dikasih ujian sama Allah, Lon. Aku sholat buat curhat sama Allah, buat minta ampun. Aku gak minta apa-apa, cuma minta diikhlasin buat nerima ujian dan dikasih kekuatan buat lewatin. Berminggu-minggu aku sholat, aku nangis, minta ampun sama Allah, sampai Allah bukain satu-satu jalannya. Mungkin Lona tahu aku orangnya tertutup banget sama masalah-masalah. Gak pernah cerita apapun sama orang lain. Di situ aku cuma bisa cerita sama Allah. Tiap hari pasang alarm jam 3.30 buat masak bekal anaknya. Tapi aku selalu bangun sebelum alarm itu bunyi. Mungkin emang pengingat buat sholat malam dulu he. Sehat terus ya Lona. Tetap kasih semangat ke orang-orang untuk tahajud. Jujur aku pas baca ini aku terharu banget ya. Kenapa aku terharu? Karena aku tahu banget dia orangnya setertutup apa. Modelan orang yang kalau ada masalah tuh diem. Modelan orang yang kalau dikorek-korek sama orang tuh juga diem. Jawab cuman segaris-garis. Bener-bener orangnya tertutup. Tapi bukan berarti dia sombong atau gak baik ya. Orangnya baik banget. Lona tuh orangnya fair ya teman-teman. Kalau baik, Lona bilang baik. Kalau orangnya gak baik, Lona bilang tetap baik. Orangnya baik banget, Masya Allah ya. Tapi Lona gak bisa spill namanya siapa. Pokoknya dia ini sahabat Lona di kantor yang lama. Dan Lona tahu sedikit banyak, walaupun Lona gak kepo ya sama dia. Lona gak nanya lebih lanjut permasalahan dia apa. Tapi Lona tahu dari teman-teman yang lain bahwa pada pandemi kemarin dia kehilangan mamanya ya. Dia tuh sayang banget sama mamanya, karena kebetulan mamanya ini orang tua tunggal ya, udah bercerai sama papanya, dan dia ini lebih deket sama mamanya daripada papanya. Ketemu papanya tuh katanya terakhir dan untuk pertama kalinya cuma pas waktu dia nikah sama suaminya. Jadi papanya mau gak mau harus datang menghadiri nikahnya untuk menikahkan dia ya. Jadi dia terpukul sekali kehilangan mamanya. Lona tahu banget dulu tuh waktu sekantor mamanya tuh kan diabetes, baru-baru diabetes gitulah. Nah mama Lona udah lama diabetes, pejuang diabetes kan. Jadi dia tuh ngebeliin kayak Quaker Oat, susu buat mamanya. Terus Lona tanya, itu buat mama? Iya buat mamaku. Mamaku kan sakit ya bang. Masya Allah, bener-bener wajar lah rezekinya bagus, karena dia begitu santun sama mamanya. Lona tahu banget walaupun dia orangnya bisa dibilang cuek, kayak nggak begitu menunjukkan isi hatinya, tapi Lona selaku temen dekatnya saat itu ya tahu banget dia ini sangat sayang sama mamanya. Jadi yang dia bilang dia mendapatkan ujian besar ini ya yang pandemi kemarin itu, mamanya meninggal.
Nah Lona nggak tahu deh, satu lagi tuh ada anggota keluarganya juga yang meninggal kalau nggak salah. Tapi Lona nggak tahu apakah adik suaminya, apakah adik dia, Lona nggak tahu. Tapi dia seterpukul itu Lona tahu. Nah dia cerita dia jadi cinta sama tahajud, jadi tergila-gila melaksanakan tahajud sejak itu titik awalnya. Sejak adanya ujian besar itu. Dan dia tahajud itu bukan untuk minta apa-apa sama Allah awalnya. Dia tahajud itu cuma buat curhat. Karena kan dia orangnya tipikalnya tertutup ya, nggak bisa cerita sama kanan kiri mungkin. Jadi dia cuma seneng cerita sama Allah, Masya Allah. Nah dia curhat sama Allah, dia minta ampun, dan dia minta diberi kekuatan untuk melewati ini aja. Bukannya minta hajat untuk bisa kebeli rumah atau apa gitu, enggak. Dia sama kayak Lona. Waktu Lona dia mirip. Makanya kenapa dia mau curhat sama Lona, terharu dia mau curhat sama Lona. Mungkin dia merasa titik awal Lona kembali tahajud adalah setelah kehilangan anak Lona, Camilla ya. Jadi sama-sama kehilangan, walaupun yang satu mungkin kehilangan orang tua, yang satu kehilangan anak. Sama-sama kehilangan, dan itulah titik awal bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikir-pikir teman-teman, ujian itu apapun, musibah itu apapun, selalu ada pelajaran di dalamnya dan selalu membuahkan manis. Lona dulu yang selalu mengutuk diri Lona, kenapa Lona harus mengalami ini, kenapa ya Allah, kenapa harus aku. Sekarang makin kesini-sini malah bersyukur. Kalau dipikir-pikir, suka merenung ya, kalau dipikir-pikir emang sebaiknya anak Lona seperti ini gitu loh. Anak kesayangan Lona yang nomor 2 itu tidak perlu mencicipi kejamnya dunia, nggak perlu repot-repot kayak kita semua yang harus berjuang terus untuk mencuci dosa di dunia, nggak perlu bersusah payah menjalani kehidupan dunia. Dia begitu lahir masih suci, nggak berapa lama udah diambil sama Allah, yang surganya udah dijamin ya. Dan Lona berpikir juga memang ini yang terbaik, walaupun awal-awal dulu waktu belum ngerti ya, ngerasa sakit banget. Kenapa ya Allah? Kalau lihat anak-anak orang lain sehat-sehat, kenapa ya Allah? Tapi kesini-sini kayak ya udah, aku udah dipilih, aku udah terpilih. Kalau nggak ada kejadian ini, aku nggak akan kenal yang namanya sholawat. Aku nggak akan namanya balik lagi tahajud lagi menjadi pejuang tahajud, nggak. Aku bakal kayak gitu aja. Kehidupan aku disupport terus sama Allah, seperti anak yang disupport terus sama fasiliti dari orang tuanya. Lama-lama manja kan. Tapi kalau anak yang dari kecil dia sudah diberi pelajaran yang besar sama orang tuanya, berjuang nih, kamu kalau mau apa-apa kamu harus berjuang, kamu harus cari duit sendiri segala macam, pasti dia lebih, daya juangnya lebih tinggi kan, dan dia lebih mandiri, lebih tough, lebih kuat dibandingin anak-anak yang disupport terus sama fasiliti sama orang tuanya. Kayak gitu juga manusia teman-teman. Kalau kita terlalu dimanja terus sama Allah, dikasih-kasih aja, nanti akan timbul rasa menggampangkan, segalanya gampang. Tapi kalau kita udah pernah ditimpa suatu ujian yang besar, kita nyesek sampai nyesek banget, kesananya kita akan takut kalau apa-apa tuh gak diimbangin dengan ibadah ke Allah. Apa-apa itu gak dicurhatin sebelumnya ke Allah. Apa-apa itu gak dipulangkan ke Allah. Setiap ada masalah gak dipulangin ke Allah tuh rasanya gimana ya, ketakutan gitu. Takut nanti ada masalah apa lagi, nanti hidup aku nanti gak aman, gak tentram. Secara gak langsung akhirnya kita jadi ketergantungan sama ibadah kan. Itu loh teman-teman. Jadi senang banget baca DM dari teman Lona ini. Dia mau curhat, mau berbagi cerita gimana awalnya dia akhirnya sampai cinta banget sama tahajud sekarang. Itu kisahnya sama Lona. Dan Lona senang banget dia itu mensupport Lona ya. Teruslah memotivasi orang-orang Lona, teruslah memberi semangat ke orang-orang Lona. Yang Lona yakin juga, dia juga sedikit banyaknya mendapatkan semangat dari postingan-postingan Lona. Bisa jadi dari YouTube Lona, Insya Allah. Seneng banget. Jadi gak sia-sia ya teman-teman ya, Lona bikin YouTube channel ini. Terus Lona balas kan ke dia, pokoknya Lona support. Terus dia jawab lagi DM Lona, iya Lon, alhamdulillah sekarang udah bisa ikhlas sama ujian-ujian hidup. Walaupun kalau lagi sendiri pasti selalu ingat kenapa begini, tapi Allah baik. Masih ingetin aku buat kasih aku kekuatan, bahkan kasih lebih dari yang aku minta. Hehehe, jadi curcol pagi-pagi. Malah sekarang kalau kebangun lebih pagi terus gak tahajud nyesel. Kenapa tadi bangun malah tidur lagi gak tahajud?
Itulah ciri-ciri orang yang udah cinta sama tahajud. Ketika dia lalai hengkang 1 hari aja, aduh ngerasa nyesel banget. Kenapa tadi aku tidur, kenapa aku gak tahajud, ngerasa rugi. Ngerasa aduh kenapa aku tahajud sekali kan aku bisa berdoa sama Allah, bisa curhat tuh. Ngerasa rugi itu udah berarti udah cinta banget sama Allah. Pikirkan teman-teman, kalau seandainya tidak ditimpa ujian yang berat, kira-kira teman Lona ini bakal kayak gini nggak? Nggak kan? Jadi itulah yang Lona bilang, selalu ada pelajaran besar dan buah manis dari ujian. Jadi buat kita umat manusia, ya umat beragama Islam, jangan pernah takut diuji sama Allah, ya. Ujian itu bisa jadi untuk mengingatkan kita untuk ibadah sebanyak-banyaknya sama Allah. Lona tuh dulu pernah ada di fase yang kayak ujian mulu. Kalau hamil bermasalah mulu, dari hamil anak pertama, anak kedua bermasalah mulu. Makanya nih harapan Lona kalau yang ketiga ini hamil, insya Allah cespleng, mudah-mudahan lancar ya. Karena Lona ngerasain banget sejak Lona tahajud, sejak Lona rajin istighfar, sejak Lona rajin mengaji Al-Quran lagi, sejak Lona rajin mendawamkan 200-300 nariyah saja, tetap ada ujian sedikit, tapi kecil banget. Ya sepele banget loh teman-teman, kayak maaf nih, kayak ada temen yang julid, yang kayak kok anaknya digituin, kok gitu, ya udah tinggal diamin selesai. Kalau Lona sekarang lebih ke sini, lebih mengirit-irit pembicaraan. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, kalau dulu Lona layanin. Kalau misalnya ada temen nih nyinyir, kok anaknya digituin, ini Lona layanin. Beda ya, dulu tuh beda. Dulu tuh Lona layanin, sampai Lona sindir-sindir di status juga Lona jabanin gitu di sosial media, kayak urus aja kali anak lo, nggak usah ngurus-ngurus kayak gitu. Lona terlalu dipecut sedikit, terpancing emosi. Kalau sekarang Lona udah tahu aturan mainnya. Apa yang lo lakuin ke gue, suatu saat nanti kecil besarnya akan lo alamin juga, tapi dari cara yang lain yang kita nggak tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak nyumpahin. Sekarang lo nyinyirin gue, suatu saat nanti lo akan dinyinyirin sama orang lain. Jadi Lona nggak balas nyolot, tapi Lona diemin aja sambil banyak-banyak istighfar. Ya Allah, kok ada ya orang kayak gini. Jadi beda ya, makin kita bertambah ibadah kita, makin beda juga cara kita untuk penanganan orang-orang. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup video kita kali ini, ada satu testimoni tentang tahajud dari teman kita. Assalamualaikum Kak Lona, aku juga punya kisah nyata dahsyatnya sholat tahajud. Tahun 2021 aku terkena kista dan didiagnosa ada 2 kista. Aku sempat putus asa, sempat juga suuzon sama Gusti Allah. Dulu aku gak mau sholat tahajud atau sholat 5 waktu. Aku pikir buat apa aku sholat, toh aku sholat juga ujian datang silih berganti. Aku juga pernah punya pemikiran kayak gitu. Dari suami gak kerja-kerja sampai 3 tahun. Dari aku susah punya anak, tahu-taunya ada kista di rahimku. Aku nikah mau jalan 6 tahun, tapi ujian dari Allah begitu berat Kak Lon. Tadinya aku sempat sholat sebelum aku berhenti sholat, tapi gak tahu kenapa pas aku di USG dan tahu ada kista, tiba-tiba hatiku kepengen deket lagi sama Allah. Aku sholat lagi dan aku belajar sholat tahajud Kak. Tadinya sebelum sholat tahajud kistaku ada 2. Pas aku rutin sholat tahajud, kistaku hilang 1, tinggal 1. Dan alhamdulillah operasiku lancar Kak, walau gak ditemenin sanak saudara dan orang tua. Hanya ada suami yang nemenin aku di rumah sakit. Suami pun rela gak kerja sampai berbulan-bulan demi ngurus aku habis dioperasi Kak. Dan sampai saat ini suamiku pun belum kerja dan kami pun masih tinggal sama mertua. Dan sampai saat ini pun sholat tahajudku insya Allah gak akan aku tinggal. Mungkin sekarang Allah masih belum kasih suamiku rezeki kerjaan, tapi aku yakin gak akan lama lagi suamiku dapat kerjaan dan aku bisa punya anak. Aku gak akan lelah sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Meskipun doaku masih belum diijabah, tapi aku senang Allah kasih aku kesabaran yang banyak. Sampai-sampai aku bertahan dengan suamiku saat ini. Walau keluarga dan orang-orang pun mencibir, kenapa masih mau bertahan sama suami yang pengangguran? Aku hanya Allah, aku ikhlas karena Allah Ta'ala. Aku bahagia meski Allah kasih aku ujian ini, tapi Allah masih kasih aku umur panjang dan barokah.
Dan alhamdulillahnya kedua mertuaku memaklumi anaknya. Dan suamiku pun udah berusaha nyari kerja sana sini tapi masih belum ada hasil. Aku yakin Allah sedang merencanakan sesuatu hal yang baik dan indah untuk aku dan rumah tanggaku. Buat mbaknya ya, kalau mbaknya nonton YouTube ini ya, aku benar-benar suka banget sama mbak, pemikiran mbak. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya, banyak sekali orang-orang ya yang nonton YouTube aku, terus mungkin ngeliatin testimoni orang lain, terus banyak sekali mereka yang kayak, Mbak, saya udah tahajud, udah sholawat ribuan, tapi hidup saya gini-gini aja. Banyak banget teman-teman. Tapi buat mbak ini yang udah kena sakit kista, yang sampai detik ini masih berjuang, belum punya anak ya, masih pejuang garis 2 ya, Masya Allah, suaminya nganggur, masih berjuang nyari kerja. Dan dia masih bisa bersyukur. Dia bilang, alhamdulillah kistaku yang tadinya 2 cuma tinggal 1 dan operasiku lancar. Walaupun dia operasi itu gak ditemenin sama keluarga dan orang tuanya, suaminya doang yang nemenin. Itu buat suaminya ya, kamu tuh bakal dapat titipan rezeki yang gede karena kamu sayang banget sama istrimu tuh. Istrimu lagi tidak berdaya, kamu ikhlas gak bekerja, kamu fokus untuk pemulihan dia habis operasi, kamu pasti dititipin rezeki yang dahsyat banget. Jadi buat mbaknya, kamu tuh bener banget, kamu bilang saya tetap bersyukur karena walaupun doa saya belum diijabah, tapi Allah ngasih ketenangan. Jadi maaf ya mbak, itulah yang aku rasakan selama aku rajin tahajud dan bersolawat nariyah. Walaupun hajat aku masih pending, masih proses nih, masih ongoing untuk dikabulkan, tapi aku ngerasa aku kayak dikuatkan oleh Allah. Aku kayak ngerasa ada kekuatan atau bisikan yang mungkin dari Allah. Tenang, sabar ya nak, nanti kamu pasti bakal dapet. Kamu pasti nanti akan hamil, aku kasih pengganti anakmu yang dulu. Itu aku selalu yakin kayak gitu. Dan nanti kelahiran kamu bakal lancar, kamu bakal cespleng gitu. Untuk itu semua persiapannya adalah ya sekarang ini kamu harus melewati waktu yang panjang ini dulu. Karena aku pengen kamu menjadi pejuang tahajud lagi, aku pengen kamu menjadi pejuang sholawat nariyah lagi yang ratusan per hari, 300, 200 per hari, istiqomah. Jadi orang-orang kayak gini yang bakal benar-benar sukses karena dia tahu Allah itu pasti dengar doanya, dan dia tahu bahwa ini semua proses yang harus dia lewatin. Dan dia yakin Allah pasti kasih dia kehidupan yang paling indah, yaitu suaminya bekerjanya bagus nanti dan dia dapat anak. Mbak ya, mudah-mudahan kamu nonton mbak, keren banget sih kamu pemikirannya. Oke, segitu aja teman-teman share Lona kali ini. Doain Lonanya selalu punya waktu, punya kesehatan jasmani rohani ya, untuk bisa terus membacakan cerita-cerita teman-teman kita ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang mau share testimoni, cerita buat dikasih ke teman-teman lainnya ya, bisa di DM Instagram dan WA. Seperti biasa ada description video. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.